Bab 041. Enggak bisa. Zahwa menggeleng lemah. Aku khawatir, aku enggak bisa membiarkan Mas Wirya menanggungnya sendirian. Aku enggak bisa melihat Mas Wirya menderita seorang diri begitu. Wirya seketika tercenung, kalimat itu memang menghadirkan rasa sesak namun aliran hangat yang datang karena perhatian tulus Zahwa juga tidak bisa ya tahan untuk ikut menelusup di antara banyak sekali kekelaman yang bersarang di hatinya. Seberapa kali pun Mas Wirya bilang untuk aku jangan mengkhawatirkan apapun, tetap saja aku merasa kehadiranku di sini hanya akan menyulitkan Mas Wirya saja. Aku pikir seharusnya aku. Stop, aku tidak mau mendengarnya. Potong Wirya, sudah tahu kelanjutan dari apa yang akan Zahwa ucapkan dan dia sungguhan tidak mau mendengarnya. Zahwa memejamkan mata sejenak sambil menghela napas. Bukan hanya Wirya, Zahwa bahkan lebih kesulitan untuk mengucapkannya. Can I ask you something? Tanya Zahwa kemudian, terdengar begitu ragu-ragu juga penuh kebimbangan menilik dari sikapnya yang mulai duduk dengan tidak nyaman di pangkuan Wirya namun. Pria itu mengelus punggung Zahwa berusaha menenangkannya. Sure, sahut Wirya pelan, mengesampingkan perasaan tidak enak yang tiba-tiba saja muncul. Sebenarnya sepagi ini apalagi di hari libur begini, Wirya hanya ingin menghabiskan waktu dengan Zahwa tanpa memikirkan apapun. Wirya ingin mengistirahatkan otaknya sejenak dari segala macam masalah namun sepertinya Zahwa sedang kalut, mau tidak mau dia harus mendengarkan apa yang ingin perempuan itu sampaikan. Apa Mas Wirya sudah memikirkan seserius apa Mas Wirya dengan perasaan Mas Wirya sendiri? Sejauh apa Mas Wirya ingin hubungan ini berlanjut? Tanya Zahwa dengan suara yang tercekat. Aku perlu tahu, aku perlu pencerahan karena sekeras apapun aku berpikir, aku kesulitan. Kesulitan melihat masa depan ketika bersama. Ada keheningan ganjil yang seketika mengudara. Baik Zahwa dan Wirya hanya saling pandang dengan satu rasa yang sama. Frustrasi. Kamu tanya seserius apa? Sejauh apa perasaanku? Suara Wirya rendah saja karena dia tengah menahan apa yang sedang terombang-ambing di dalam hatinya. Kekacauan yang timbul hanya karena Zahwa bertanya sesuatu yang membuat Wirya tidak pernah menggunakan hatinya terlalu jauh menjadi menenggelamkan segenap jiwa raganya untuk menelaah perasaannya sendiri. Sudut bibir Wirya agak bergetar ketika dirinya mencoba untuk menimbulkan senyuman. Seserius dan sejauh pada titik di mana aku takut kehilangan kamu, sahut Wirya setelah satu tarikan napas panjang, mengucapkan sesuatu yang datangnya dari ujung hati terdalam ternyata memerlukan tenaga ekstra sehingga suara Wirya bergetar karena emosional berlebihan yang menyerang. I'm scared, Zahwa. Jadi, berhenti mengatakan kalau kamu ingin meninggalkanku. Zahwa membeku, seluruh saraf tubuhnya mengejang karena jawaban Wirya yang terlalu membuat hatinya diremas kuat, menghantarkan rasa panas yang dalam waktu kilat langsung menumpukan air di pelupuk mata. Kenapa Mas Wirya begini? Aku bahkan tidak merasa melakukan apapun yang membuat Mas Wirya menjadi sebegininya. Aku perasaanku bahkan. Wirya langsung menarik Zahwa ke dalam pelukan sadar akan kekacauan kalimat yang ia utarakan. Tidak masalah kalau perasaanku yang jauh lebih besar di sini, karena aku paham posisimu. Asal kamu berhenti mengatakan akan meninggalkanku, it's enough for me. Just don't leave me alone, Zahwa. Cuma itu yang aku inginkan. Dada Zahwa sudah bergemuruh hebat, apa yang Wirya utarakan terlalu menyakitkan untuk dirinya dengar. Zahwa tidak menyangka perasaan Wirya bisa tumbuh sebesar daripada yang ia duga. Apalagi permohonan yang ia ucapkan syarat akan rasa putus asa, membuat rasa bersalah karena sempat merasa ragu semakin mencekik lehernya saja. Berhenti berpikiran untuk meninggalkanku. Aku minta tolong ya. Runtuh sudah pertahanan diri Zahwa, sesak di hatinya makin menjadi-jadi karena Wirya sampai memohon begitu sekali lagi. Dia mengangguk dengan setetes air mata yang terjatuh. Kalaupun jalan yang ia ambil sekarang hanya menuju pada jurang yang dalam, Zahwa tidak keberatan sebab dia tahu, bagaimanapun juga Wirya akan melindunginya walaupun mereka akan terjatuh nantinya. Nak, Tante, biar aku sama Mbak aja yang memasukkan cookiesnya ke dalam wadah. Tante mending istirahat dulu. Kue kering yang memiliki rasa coklat itu baru saja keluar dari oven, setelah berjam-jam yang lalu Zahwa dan Giana membuatnya seperti yang mereka janjikan kemarin. Itu, masih banyak adonannya, biar Tante yang panggang lagi. Enggak usah,
Zahwa menahan tangan Giana lalu membawanya untuk duduk di kursi. Tante istirahat aja. Giana akhirnya menurut untuk duduk saja. Melihati Zahwa yang nampak begitu cekatan dan telaten mencetak adonan lalu menaruhnya di tempat besar yang nanti akan dimasukkan ke dalam oven. Kamu bisa membuat bakery sendiri sepertinya kalau gerakan tangan kamu seluas itu, uji Giana pada Zahwa yang membentuk adonan dengan rapi. Zahwa menyengir. Itu juga salah satu mimpi aku sih, Tante. Semoga saja deh ia bisa terkabul, ucapnya, bahkan dengan membayangkannya saja Zahwa sudah merasa senang sendiri. Omong-omong ini banyak banget ya jadinya Tante. Lebih dari 10 toples loh. Iya, biar adik-adik kamu puas memakannya. Bagi-bagi ke Mbak juga deh, gak enak aku kalau buat adik-adik aku semua. Kan Mbak sudah bantuin. Enggak apa-apa atuh Mbak, kemarin-kemarin kami sudah sering dikasih Ibu. Jadi yang ini Mbak Zahwa bawa semua saja, sahut seorang asisten rumah tangga di rumah Giana yang umurnya sekitaran 30 tahun. Lebih itu. Iya, kan sudah Tante bilang spesial buat anak-anak di panti. Zahwa tersenyum senang bercampur terharu. Makasih banyak ya Tante, adik-adik aku pasti bakalan senang banget karena katanya cookies buatan Tante Giana enak sekali. Iya, sama-sama. Tante juga senang sekali bisa sedikit berbagi kepada mereka. Loh kok Mama belum siap-siap? Sebentar lagi besan bakalan datang kan? Itu makanan yang Mama pesan tadi pagi baru saja sampai. Suara itu tak hanya membuat Giana yang menoleh namun juga Zahwa yang agak terkejut melihat siapa yang baru saja datang. Oh, iya astaga. Mama lupa, pekik Giana menepuk keningnya sendiri. Mbak, tolong siapkan semua makanannya di meja ya. Dua Art yang tadinya membantu Zahwa memasukkan cookies ke dalam wadah mengangguk patuh Jalu segera keluar. Untung kita memasak ini di dapur kotor jadi dapur bersih bisa langsung dipakai. Astaga kok bisa kelupaan begini. Gerutu Giana. Oh, iya Pak, ini Zahwa. Kenal dong pasti. Adiknya Renata, dia yang bantu Mama pingsan waktu itu. Zahwa buru-buru membersihkan tepung di tangan menggunakan tisu lalu menyalimi tangan Wijaya yang mulai dari wajah sampai perawakannya benar-benar wirya sekali. Zahwa seketika saja memiliki gambaran bagaimana rupa Wirya jika umurnya sudah lebih dari setengah abad nanti saking miripnya dia dengan sang ayah. Zahwa, Om, ucap Zahwa memperkenalkan diri, dengan agak takut-takut sebab Wijaya nampak begitu berwibawa. Terima kasih ya Zahwa kemarin sudah menolong Tante. Zahwa sekalian saja ikut dinner di sini, sudah sore juga. Iya, abis ini selesai entar kamu ke kamar tamu aja buat mandi. Baju kakak kamu ada kok, bisa kamu pakai, dinner, Tante. Tanya Zahwa memastikan, setengah terkejut setengah terperangah. Iya, Mama kamu enggak bilang emangnya. Hari ini kita mau kumpul di sini. Tadi Tante lupa soalnya. Keasikan bikin kue sama kamu. Enggak apa-apa Tante kalau aku ikut. Tanya Zahwa ragu bercampur tidak enak. Yang benar saja. Kemarin saja masih segar pelototan tajam Renata yang marah pada dirinya apalagi jika ada Dian di sini. Loh iya dong. Zahwa kan juga keluarga di sini. Boleh banget dong kalau mau ikut dinner juga, sahut Giana heran. Yuk kita siap-siap, biar Mbak yang selesaikan semua ini. Zahwa belum sempat bereaksi karena tahu-tahu Giana sudah menarik tangannya lalu membawanya ke kamar tamu. Perlengkapan mandinya ada kok di dalam, nanti Tante antar bajunya ke sini oke? Zahwa tidak memiliki kekuatan untuk menolak, alhasil dia hanya mengangguk lalu memilih menuruti saja untuk membersihkan diri. Mandi dengan keadaan setengah linglung karena dia benar-benar tidak tahu akan ada pertemuan dua keluarga itu malam ini. Keluar kamar, Zahwa sudah bisa melihat dress soft pink dengan aksen rendah di bagian dadanya sudah ada di atas kasur, dengan ragu Zahwa mengambilnya. Ini sih sudah pasti dia akan kena amukan Renata kalau memakai pakaiannya begini. Tapi Zahwa juga tidak bisa tidak memakainya karena selain dia tidak memiliki pakaian bersih, Zahwa juga tidak mau Giana menjadi curiga. Setelah merasa siap, Zahwa keluar dari kamar tamu itu yang bertepatan sekali dengan kedatangan Wirya. Pria itu menatapnya seolah terpaku dan terkesima membuat Zahwa segera mengalihkan pandangan dengan wajah yang memanas. Tak seberapa lama, mungkin hanya ada jeda 2 menit saja Renata juga datang. Sudah Zahwa duga, tatapan memicing itu kakaknya itu langsung hunuskan kepadanya.
Ma, kok dia ada di sini lagi? Tanya Renata benar-benar tidak habis pikir. Iya, tadi Mama dan Zahwa seharian bikin kue bersama, jawab Giana jujur yang membuat Renata mati-matian menahan rasa terkejut. Sialan, sejak kapan mertuanya bisa seakrab itu dengan Zahwa? Mama kamu mana? Enggak bareng tadi. Enggak, Ma, Mama tadi mengurus pekerjaan, sekarang lagi di jalan mungkin terjebak macet, jawab Renata setelah dirinya bisa saja kendalikan agar tetap bersikap normal meski lirikan tajam penuh isyarat dirinya berikan pada Zahwa. Apa-apaan? Menyebalkan sekali. Mana dia memakai baju Renata pula? Oh ya sudah, kita saja duluan ke ruang makan. Giana dengan nampak begitu bahagia menggandeng lengan Renata untuk membawanya menuju dapur sedang Zahwa berjalan di belakangnya dengan perasaan yang agak sedih melihat itu semua. You look amazing today. Bisikan super pelan itu Zahwa dengar, ketika dia menoleh Wirya sudah berjalan melewatinya tanpa memandang dirinya sama sekali membuat senyum kecil Zahwa terbit begitu saja melihat tingkah pria itu, menghapus perasaan sedih yang tadi datang dalam sekejap. Mereka duduk dengan meja makan di hadapan yang sudah lengkap dipenuhi berbagai macam makanan, tak seberapa lama kemudian Wijaya juga datang mengambil tempat. Papa, apa kabar? Lama banget enggak ketemu. Renata tiba-tiba saja bangkit lalu menyalimi tangan Wijaya dengan wajah penuh senyuman. Wijaya hanya tersenyum tipis lalu mengangguk membuat Renata merasa agak kagok melihat reaksinya yang nampak dingin padahal dirinya sudah berusaha untuk seramah mungkin. Sebelum Dian datang, Mama mau berbicara kepada kamu Mas dan juga Renata. Giana tiba-tiba saja bersuara, menarik perhatian semua orang yang ada di meja itu. Mama ingin kamu dan Renata tinggal di rumah ini untuk setidaknya sebulan ke depan. Bak mendengar petir di siang bolong, tidak hanya Wirya dan Renata yang sangat terkejut akan permintaan itu namun juga Zahwa yang langsung membeku. Astaga, sungguh. Apa-apaan lagi ini? Baru saja Zahwa memupuk rasa percaya kepada hubungannya dengan Wirya tapi kenapa langsung diterpa cobaan lagi dan lagi. Zahwa, seketika merasa kehilangan setengah nyawanya. Mama ingin kamu dan Renata tinggal di rumah ini untuk setidaknya sebulan ke depan. Apa, Ma? Tanya Wirya dengan tubuh yang menegak. Apa-apaan maksud permintaan Mama itu? Desaknya tidak terima. Loh apa salahnya? Kalian kan suami istri, apa salahnya tinggal di rumah orang tua? Toh di rumah sebesar ini cuma ada Mama dan Papa. Setidaknya kalau ada kalian Mama dan Papa tidak bakalan kesepian, terutama Mama sih yang di rumah saja sekarang karena harus menjaga kesehatan. Aku tidak setuju, Ma, tolak Wirya langsung. Mas, bisa kamu berbicara dengan suara yang lebih lembut kepada Mama? Tergur Renata. Selain kesempatan untuk mencari muka di hadapan Giana, dia juga sebenarnya mulai resah akan Wirya yang tak lagi takut melawan sang ibu. Jika Wirya tidak bisa dirinya kendalikan setidaknya dia bisa memastikan Giana ada di pihaknya. Kamu mending diam, Renata. Aku benar-benar muak melihat tingkah penuh kepalsuanmu itu. Mas. Renata memanggil lemah, seakan tidak percaya. Mas Wirya. Kini, Giana yang menegur dengan suara yang sudah naik 1 oktav. Bisa-bisanya kamu berbicara sejahat itu kepada istrimu. Tanyanya tidak habis pikir, merasa terpukul melihat sikap sang anak yang nampak begitu kasar di matanya. Aku ini anak Mama, Mama tentu tahu setiap aku bersikap pasti selalu ada alasannya. Sahut Wirya mulai murka. Dia ini. Mas Wirya berbicara apa sih? Permasalahan kita seharusnya kita sendiri yang selesaikan. Jangan sampai dibawa ke sini, apalagi di hadapan Mama, ingat keadaan Mama Mas, potong Renata langsung, agar apapun yang Wirya katakan, yang tentu saja membuatnya panik segera terhenti. Wirya melengos kasar. Dia menatap Renata penuh kekaguman yang tentu saja, hanyalah sebagai bentuk sarkasmenya melihat sikap wanita itu. Seharusnya kamu bukan menjadi perancang busana, Renata. Tapi aktris yang begitu pandai bermain peran. Mas apa-apaan sih? Tega sekali mengatai aku begitu di depan Mama dan Papa, ucap Renata terpukul. Sudah, Mas. Hentikan omonganmu itu. Mama tahu kamu memang orang yang tegas dan teguh pendirian tapi bukan berarti kamu bisa mengatai istri kamu begitu. Tegur Giana lagi, melayangkan tatapan protesan keras kepada Wirya sedang ketika menatap Renata, matanya menyorot merasa bersalah apalagi ketika Renata terlihat begitu sedih.
Lagi pula kenapa kamu menolak permintaan Mama sekeras ini? Mama hanya ingin kalian kembali tinggal bersama lalu berbaikan. Jangan sampai pertengkaran ataupun kesalahpahaman itu terjadi berlarut-larut, nak. Masa kalian berdua harus tinggal terpisah? Sampai kapan permasalahan kalian dibiarkan begitu saja? Ma hanya ingin membantu kalian, demi kebaikan kalian sendiri. Napas Renata tertahan ketika mendengar itu. Sial, apa Wirya memberitahu kepada Giana kalau mereka sudah tidak lagi tinggal bersama? Ma, terima kasih banyak atas pengertian Mama. Aku enggak keberatan kok padahal kalau tinggal di sini, sekalian menemani Mama juga kan. Maka, satu-satunya cara untuk meyakinkan Giana, terpaksalah Renata untuk memberikan jawaban itu. ARGHH bikin tambah pusing saja. Teriakan itu langsung menggema di dalam kepala Renata. Aku sudah bilang tidak menyetujuinya, Ma. Maka itulah jawabanku, ucap Wirya tetap teguh pada pendiriannya. Alasanku kuat dan aku ingin berpisah saja dengan dia. Aku ingin menghentikan pernikahan ini, sambungnya lagi, akhirnya mengucapkan niatan yang sudah ia tahan-tahan sejak lama dalam rasa kefrustrasian. Mendatangkan keterkesiapan dari semua orang di meja itu. Termasuk Zahwa yang tadi duduk kaku dengan tubuh yang berkeringat dingin melihat pertengkaran itu, merasakan sesak bagaimana intensitas tinggi yang terjadi membuat oksigen sepertinya ingin jauh-jauh saja dari atmosfer tidak mengenakan yang mengeliling meja panjang dengan belasan kursi itu. Pun bokong Zahwa seolah ditusuki ribuan jarum yang membuatnya duduk dengan benar-benar gelisah. Ingin pergi dan menjauh saja karena rasanya tidak sanggup. Hati Zahwa mendidih melihat Renata juga begitu sesak melihat Wirya yang nampak tersiksa di tempatnya karena harus menahan diri agar tidak meledak-ledak di hadapan sang ibu. Mas apa-apaan sih berbicara begitu? Mas Wirya boleh melampiaskan kemarahan ke aku tapi jangan di hadapan Mama begini. Lihat keadaan Mama Mas. Renata menggenggam tangan Giana yang nampak begitu syok. Kok kamu bilangnya begitu sih nak? Berpisah bagaimana? Tidak mungkin bercerai kan? Tidak kan? Ucap Giana penuh permohonan dengan suara yang sudah lemas tidak bertenaga. Perceraian itu dibenci Tuhan, nak. Perceraian itu tidak benar. Urat leher Wirya menegang mendengar ucapan Giana apalagi melihat keadaannya yang nampak begitu terpukul dan bersedih padahal Wirya baru mengatakan itu, belum alasannya ingin bercerai dengan Renata belum juga tentang hubungannya dengan Zahwa. Kepala Wirya rasanya berdenyut hebat, membuatnya seketika tidak berdaya dalam kubangan rasa bersalah yang makin menyiksa. Tepukan pelan di tangannya datang dari Wijaya, ketika Wirya menoleh dia sudah melihat senyum tipis yang sang ayah berikan. Senyum yang sedikit membuat hatinya merasa lebih baik. Bicara dengan papa setelah ini, bisiknya yang hanya bisa Wirya dengar. Sudah, kita bahas ini nanti lagi, ujar Wijaya setelah tadi hanya diam mengamati. Tidak baik, kita sedang berada di depan makanan, ingin kumpul keluarga. Tidak seharusnya berdebat begini. Mama hanya ingin. Sudahlah, Ma. Jangan terlalu dipaksakan dan atur emosi Mama, pikirkan kesehatan Mama sendiri, tegur Wijaya. Sebagai kepala keluarga, hanya dia yang bisa membuat Giana menjadi terdiam meski masih dengan kesedihan yang begitu kentara di wajahnya. Bunyi bel tiba-tiba saja terdengar dan tak seberapa lama kedatangan Dian nampak terlihat. Dia langsung bercipika-cipiki dengan Giana lalu ketika sadar melihat kehadiran Zahwa yang ada di ujung terjauh meja dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Zahwa memang merasa resah akan reaksi Renata tadi namun dengan Dian, perasaan itu muncul lebih kuat. Setelah ini, Zahwa hanya bisa menyiapkan diri dan juga hatinya akan semprotan kemarahan yang akan dirinya terima dari mereka berdua langsung nantinya. Akhirnya kamu datang Jeng, macet banget ya di jalan tadi. Beruntungnya Giana masih bisa menyambut sang besan dengan baik meski keadaan hatinya berkebalikan. Iya, macet. Belum mulaikan makan malamnya ini. Dian tidak tahan untuk tidak melirik-lirik ke arah Zahwa, dia menatap Renata penuh pertanyaan. Paham akan maksudnya sang anak hanya mengedikkan bahu tanda juga tidak mengerti, kok dia ada di sini. Sama persis seperti Renata, Dian juga mengajukan pertanyaan yang mirip seperti sang anak kandung sebelumnya. Kenapa Jeng Dian nampak kaget sekali begitu? Tanya Giana geli bercampur heran. Aku dan Zahwa seharian membuat kue untuk adik-adiknya di panti jadi aku pikir sekalian saja ajak dia ikut makan malam di sini. Lagian,
Jeng Dian sih kok belum pernah ajak Zahwa buat ikut ketika kita pertemuan keluarga begini. Malas dia, makanya enggak datang. Biasalah enggak terlalu bisa dan mau melakukan banyak hal, aneh juga mengapa dia tidak serajin Renata. Mungkin karena memang bukan saudara kandung kali ya, jadi sikapnya enggak bisa sebagus kakaknya. Jawab Dian begitu luwes tanpa dosa, tak memperdulikan sama sekali akan reaksi Zahwa yang merasa wajahnya seolah sedang ditampar oleh rasa malu juga terhina.